البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan, atau sebelum kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Shriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq As-Sabahullah, setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin atau yang sebelumnya kita baca, yaitu hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah mengenai wajibnya sutrah di dalam salat. Karena tujuannya adalah agar orang tidak lewat di depan kita, sehingga kita diperintahkan untuk menghalau atau menghalang-halangi orang yang hendak lewat di depan kita, yaitu lewat di antara kita dengan sutra tersebut. Na'am barakallahu fikum. Bahkan diperintahkan dengan perintah yang sangat keras dan tegas, kalau seandainya tetap lewat dan nekat, maka falyuqatilhu, bunuhlah dia, karena sesungguhnya dia itu adalah setan. Maksudnya tahanlah dia sekuat mungkin. Kalaupun seandainya dia dengan kita menahan tersebut meninggal, maka tanggung jawabnya bukan kita, tapi urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia melanggar syariat yang telah disyariatkan. Tafadhal barakallahu fikum. Waliyadlu minha wala yada ahadan. Nah, barakallahu fikum, ya, dimutuskan. Tafadhal antum. Na'am barakallahu fikum, tafadhal. Ahadun. Na'am, tafadhal. Yamurru ahadan yamurru baina yadayhi fa in jaa ahadun yamurru fa yuqatilhu fa innahu syaitan. Na'am, tafadhal.
Na'am, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum fala yusalli ila sitrah wa yajid minha wa la yajid ahadan yamurru bayna yadayhi fa in ja'a ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitan." Rawahu Ibnu Majah. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Tafadhal. Wal Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Wala yada ahadan. Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, hafidha? Tafadhal. Na'am. Hafidha? Allah ba'as khair insyaallah. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Hadis yang berikutnya yaitu hadis yang ke-34 seputar tempat-tempat disunnahkannya mengangkat kedua tangan di dalam salat. Sebenarnya sudah kita lewati dalam pembahasan kita apa kemarin?
At-Taysiratul Fiqhiyah, Syarah Ad-Durar Al-Bahiyah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam wafaqahullah, ketika menjelaskan mengenai sifat-sifat salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi tidak masalah, hadisnya sekarang akan kita lewati dan akan kita baca. Nanti barakallahu fikum dihafalkan hadis tersebut. Na'am barakallahu fikum, hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih. Jadi nanti ada kesimpulannya, ada 4 tempat. 4 tempat kita disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Pertama ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Kedua ketika ruku', Allahu akbar. Ketiga ketika bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah. Keempat ketika bangkit dari 2 rakaat pertama. Paham ya? Nah, jadi 2 rakaat pertama tasyahud awal, bangkit dari tasyahud awal. Jadi ketika tasyahud selesai, tasyahud pertama ya, antum bangkit, Allahu akbar, angkat lagi. 4 itu aja. Itu yang disunnahkan sesuai dengan barakallahu fikum dalil yang ada. Kita lihat an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Masyaallah. Sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Pundak ini ya, secara pundaknya berarti perkirakan seperti ini. Paham ya? Jadi upayakan, yang namanya kita kan pengikut Rasulullah SAW, sehingga harus upayakan kita juga memperkirakan. Jangan cuma santai ini, Allah. Paham ya? Atau terlalu tinggi, Allahu Akbar. Karena apa lihat, kalau di kampung ya, kalau di sini mungkin alhamdulillah ikhwah sudah tahu semuanya. Kalau di kampung itu biasanya macam-macam bentuknya. Allahu Akbar ada juga, ada Allahu Akbar ada juga, ada Allahu Akbar. Paham ya? Ikhlas kita ada juga seperti itu. Tapi upayakan dihindari kalau cuman Allahu Akbar. Ya sebenarnya enggak batalkan salat, kan hukumnya sunnah. Angkat hatwa mangkibai. Sebutkan dalam riwayat yang lain apa? Atau ujung telinga. Udhunai ini. Agak tinggi sedikit. Paham ya? Kalau mau sejajar dengan pundak ya ini segini diperkirakan, dan tidak perlu antum ngecek karena para ulama telah menyebutkan gerakan salat dzanniyah. Dzanniyah itu dugaan kuat benar sudah selesai, karena untuk yakin harus lihat. Enggak mungkin dalam salat lihat kan Allahu Akbar sebelum ya Allah misalkan, itu enggak perlu. Paham ya? Sudah kita lewati dalam kitab usul bahwasanya gerakan-gerakan salat barakallahu fikum atau perkara-perkara ibadah terkadang diantaranya apa? Dibangun di atas dzanniyah. Dzanniyah itu dugaan kuat, sangkaan kuat benar. Jadi antum perkirakan benar sudah selesai. Paham ya? Allahu Akbar. Tapi kalau cuma pendek sekali yang antum saksikan Allahu Akbar, itu kurang tepat. Walaupun enggak batalkan salat, itu kurang tepat. Paham ya? Jadi setelah tahu ilmunya, upayakan antum langsung ada reaksi untuk mengubah. Ada reaksi untuk mengubah yang semula mungkin dulu teman Allahu Akbar, santai gini, sekarang diubah Allahu Akbar. Paham ya? Kalau mau hatwa mankibah atau hatwa tarfudunai seperti ini. Diperkirakan aja, ini telinga dia agak tinggi sedikit. Allahu Akbar. Bukan atas telinga ya, ujungnya. Ya, ini. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi tempat yang pertama adalah apa? Dahulu Rasulullah SAW ketika beliau memulai salatnya mengangkat kedua tangannya hatwa mangkibai. Hatwa mangkibai yaitu sejajar dengan pundaknya. Seraya apa? Takbiratul ihram. Karena yang rukun takbirnya ya, yang rukun adalah apa? Takbirnya. Ada mengangkatnya sunnah. Jadi kalau antum cuma gini aja, sah enggak? Sah enggak kalau antum begini? Enggak takbir. Enggak sah karena rukunnya belum terbaca. Tapi kalau antum sudah baca rukunnya walaupun gini, Allahu Akbar, sah-sah saja. Sehingga hukumnya sunnah ini ya, mengangkatnya hukumnya sunnah. Kalaupun antum enggak ngangkat pun salat antum sah. Tapi kalau antum enggak baca takbiratul ihram, paham gitu? Enggak sah karena rukunnya belum terbaca. Paham ya? Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi ngangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sunnah. Takbiratul ihramnya apa? Rukun. Rukunnya wajib yang rukni, wajib yang sifatnya rukun, sehingga enggak bisa digantikan dengan apa kemarin? Sujud sahwi, tapi diulangi. Setelah itu baru akhir nanti kalau itu termasuk lupa, sujud sahwi. Tapi kalau semata-mata sujud sahwi tidak bisa. Kita lihat lagi. Yang kedua, wa idza kabbara liruku'. Dan apabila beliau
takbir untuk rukuk mengangkat juga. Allahu akbar. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Yang ketiga wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalika aidha. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengangkat kedua tangan tersebut seperti itu juga. Berarti ketika apa? I'tidal. Ya enggak? Bangkit dari rukuk mau menuju i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Paham ya? Antum mau sedekap silakan, dalilnya ada. Antum mau irsal, menjulurkan tangan ini enggak masalah juga, dalilnya juga ada. Al-amr wasi', perkaranya bebas, sehingga apa? Pilih mana yang antum tenang dengan dalil tersebut silakan. Antum sedekap gini misalkan sami'allahu liman hamidah tidak masalah. Paham ya? Antum irsal sami'allahu liman hamidah tidak masalah juga. Adapun yang sampai mentabdi' salah satu itu nah barakallahu fikum kurang tepat ya, karena khilafnya seperti ini masuknya dalam khilaf tanawu'. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga seperti doa istiftah, ada yang Allahu ba'id baini, Allahu akbar kabira. Paham ya? Itu kita katakan al-amr wasi', perkaranya bebas. Nah, antum mau mengangkat atau sedekap tadi setelah apa? Bangkit dari rukuk sami'allahu liman hamidah. Tidak masalah juga. Sami'allahu liman hamidah tidak masalah irsal. Naam. Itu yang ketiga. Kita lihat wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Yang mengucapkan ini siapa ini? Imam. Makmum cukup mengucapkan apa kemarin? Rabbana walakal hamd. Adapun ucapan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu itu dikhususkan untuk imam dan orang yang salat munfaridan, salat sendirian. Jadi ketika antum salat sendirian tetap baca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Tapi kalau antum jadi makmum enggak usah nirukan imamnya ketika sami'allahu liman hamidah. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu jadikan untuk diikutin. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila mereka takbir, takbirlah kalian. Kemudian ketika sudah sampai ini wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' faqala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Itu syahidnya. Apabila imamnya bangkit dari ruku' seraya mengatakan sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamdu. Itu dalil yang menunjukkan makmum cukup mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu, maksudnya doa saja. Doa apa? I'tidal, zikir yang dia baca. Adapun kalau seandainya dia mengikuti imam sami'allahu liman hamidah kurang tepat. Karena perintahnya apa? Rabbana walakal hamdu. Imamnya baca na'am. Jadi di sini wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu ada ihtimal. Ada dua ihtimal. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama imam. Kemungkinan kedua apa? Salat sendirian. Mahfum insyaallah. Adapun salat menjadi makmum cukup mengucapkan apa tadi? Rabbana walakal hamdu. Karena anak pernah dengar. Paham ya? Yang mungkin lupa atau apa ya? Ya sebelah kanan atau mungkin sebelah kiri atau kanan. Jadi imamnya sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu. Ngikutin dia. Keliru. Kalau makmum keliru. Makmum jangan. Makmum cukup rabbana walakal hamdu. Salat sendirian na'am. Imam aywa. Mahum insyaallah ya? Na'am. Mahum? Aywa na'am barakallahu fikum seperti itu. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Namun beliau saat itu dahulu beliau di dalam salat tersebut tidak melakukannya ketika sujud. Jadi ketika antum dari i'tidal mau sujud enggak perlu ngangkat tangan. Enggak perlu apa? Ngangkat tangan Allahu akbar sujud enggak perlu. Paham ya? Di sini baru sebutan 3, ya enggak? Pertama, kapan tadi? Ketika takbiratul ihram, ijma' sudah itu. Kedua, ketika hendak ruku', 2. Ketiga, ketika apa? Bangkit dari ruku'. Yang keempat enggak sebutkan. Tapi ada dalilnya di dalam apa? Sahih Bukhari dari hadisnya Ibnu Umar juga. Paham ya, nanti akan kita baca. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita semuanya tentang disunnahkannya mengangkat kedua tangan di 3 tempat kalau di sini. Nanti ditambahkan lagi dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari ada tambahan na barakallahu fikum ketika bangkit dari tasyahud awal. Berarti total berapa? 4. Mahfum insyaallah ya. Yang rukun takbiratul ihram. Takbirnya, bukan angkat tangannya ya. Kalau antum mengangkat tangan gini cuma diam aja, sah enggak salatnya? Enggak sah. Takbiratul ihram harus diucapkan.
Mahfum insyaallah. Karena wajib kita lewati kan, wajib yang rukni, yang sifatnya rukun, mau tidak mau harus dikerjakan. Tidak bisa ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala asy-syarihu athabahullah, yustahabbu raf'ul yadain fi sholati fi arba'ati mawadi'a. Disunnahkan mengangkat kedua tangan di dalam salat pada 4 tempat. Pada berapa tempat? 4 tempat. Pertama, inda takbiratul ihram bil ijma'. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram sudah disepakati para ulama, sepakat sudah. Secara kesepakatan para ulama ijma', maka apa? Mengangkat kedua tangan mustahab hukumnya. Mohon insyaallah. Allahu akbar. Nah, yang kedua, inda ruku', ketika antum mau ruku', Allahu akbar, ngangkat tangan juga. Ya kan? Ya kan? Ayo na'am. Kemudian ketika bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah indal jumhur. Menurut mayoritas para ulama, jumhur ulama, nah kebanyakan para ulama yaitu apa? Mengangkat kedua tangan ketika barakallahu fikum bangkit dari ruku' menuju i'tidal. Hukumnya sunnah. Yang keempat, idza qama min at-tasyahhud al-awwal. Masyaallah. Yang keempat ini tambah jelas lagi, yaitu ketika bangkit dari tasyahud pertama. Tasyahud pertama ya, inda Syafi'i, menurut apa? Madhabnya Syafi'i, dan ini juga yang kuat, rajih. Ini pendapat yang kuat ya. Li hadits Ibnu Umar fil Bukhari. Wa andur syarah Muslim. Kalau mau lihat rinciannya bisa lihat dalam syarah Muslim. Syarah siapa yang masyhur? Syarahnya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahmatullah alaihi. Syarahnya bagus sekali itu. Nah, kesimpulannya barakallahu fikum, di dalam salat itu ada rukun-rukunnya, ada perkara yang wajib, ada juga apa? Perkara yang sunnah. Perkara yang sunnah di antaranya adalah ini, mengangkat kedua tangan di 4 tempat. Pertama, ketika takbiratul ihram, kedua ketika ruku', ketiga bangkit dari ruku', keempat ketika apa? Bangkit dari tasyahud awal. Mohon insyaallah. Rukun adalah perkara yang masuk dalam rangkaian ibadah, di dalam ibadah. Syarat adalah rangkaian di luar ibadah. Paham? Wudu syarat atau rukun, Bang? Wudu syarat sahnya salat atau rukun salat? Syarat, karena di luar salat. Paham ya? Surat Al-Fatihah rukun atau syarat? Rukun, karena di dalam amalan ibadah dalam salat. Sehingga kesimpulannya sudah kita lewati dulu ya. Bedanya antara apa? Antara ar-ruknu wasyartu. Al-farqu bainar rukni wasyarti anna rukna dakhilun fil amal. Wasyart, na'am, wasyarta kharijun anil amal. Sedangkan kalau syarat keluar dari amalan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, di luar amalan. Maksudnya di luar amalan ibadah tersebut. Jadi amalan tersendiri. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, di sini menunjukkan dalam hadis yang mulia ini, hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah SAW ketika beliau salat, benar-benar memberikan contoh kepada segenap para sahabat agar salatnya sesuai dengan salat yang Rasulullah lakukan. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan pernah juga beliau salat di atas mimbar. Salat di atas mimbar bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, itu bukan, tapi beliau mengajari segenap para sahabat. Ketika sujud bagaimana kira-kira di atas mimbar kayak gitu? Mimbarnya modelnya seperti ini walaupun bentuknya beda. Maksudnya apa? Modelnya mungkin beda, bentuknya tiga tingkatan, paham ya? Nah, tapi bagaimana kira-kira ketika sujud? Beliau turun ke belakang, mundur ke belakang, kohgoro, mundur ke belakang, kemudian sujud di barakallahu fikum, di dasar mimbar paling bawah itu, paham ya? Berarti di lantai, paham ya? Di lantai, barakallahu fikum, bukan sujud di atas. Itu menunjukkan apa kata Rasulullah? Wa dzalika li ta'lamu sholati wa li ta'tammu bi. Li ta'tammu bi wa li ta'lamu sholati. Artinya apa? Tujuannya tadi itu agar kalian tuh nanti menjadi makmum, mengikuti aku, dan agar kalian apa? Mengetahui salatku. Jadi ketika mengajarkan salat di hadapan anak-anak, di hadapan orang, itu diperbolehkan. Paham ya? Ngajari salat, kemudian terus salat dalam keadaan mengajari ini ya. Nah, walaupun bukan salat beneran, tapi cuma ngajari salat itu enggak masalah. Contohnya 5 orang, 6 orang di belakang antum. Bukan salat beneran tapi ngajarin bagaimana gerakan salat bagaimana.
Paham ya? Nah, rukuk mereka ikut rukuk. Kemudian antum cek, antum benerin, diluruskan. Ketika sujud mereka juga sujud. Dibenerin, enggak masalah. Itu namanya apa? Namanya mengajarin. Nah, barakallahu fikum. Adapun Rasulullah SAW ketika mengajarkan salat tersebut, nah di hadapan para sahabat di atas mimbar, tujuannya agar yang belakang bisa melihat. Paham ya? Sehingga mereka tahu bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau ketika hendak sujud, beliau enggak sujud di atas. Coba kalau antum lihat sujud di atas bagaimana? Atas mimbar. Sulit. Paham ya? Dan enggak tepat, enggak sesuai dengan apa? Gerakannya. Sehingga beliau mundur ke belakang, sujud di bawah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tujuannya apa tadi? Wa dzalika li ta'lamu sholati wa li ta'tammu bi, kata Rasulullah SAW. Tujuannya agar kalian mengenal dan mengetahui salatku dan kalian agar mengikutiku. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Jadi hadisnya ini memang sudah kita lewati. Kesimpulannya inilah yang dikuatkan juga oleh Syekhuna Al-Fadil Muhammad bin Hizam wafaqahullah. Di 4 tempat inilah disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan, yaitu ketika takbiratul ihram, kemudian ketika ruku', kemudian ketika bangkit dari ruku', kemudian ketika bangkit dari tasyahud yang pertama. Barakallahu fikum. Jadi besok yang dihafalkan yang ini hadisnya, barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, kita lihat dulu di sini. Bismillah, bagaimana yang terjadi yang di Masjidil Haram yang saat imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ada orang di belakang imam juga mengucapkan di belakang imam juga mengucapkan Rabbana walakal hamd. Nah, barakallahu fikum, dengan memakai pengeras suara agar semua jamaah terdengar. Maka apabila mereka keliru pada perkara ini, barakallahu fikum, para ulama menjelaskan sebenarnya kalau seandainya jamaahnya banyak dan perlu yang di belakangnya menyampaikan suara diperbolehkan. Tapi sekarang ini ketika ada pengeras suara sebenarnya enggak perlu di belakang ikut-ikut lagi. Paham ya? Itu telah dibahas, pernah disampaikan oleh Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah ketika di Damas saat itu pernah ditanya, bagaimana keadaan seperti itu, apakah boleh yang di belakangnya ngikutin dengan apa? Dengan keras juga. Kalau posisinya memang jamaahnya banyak dan yang di belakang khawatir enggak dengar, boleh dia isolus saut. Isolus saut itu menyampaikan suara. Allahu Akbar, belakang Allahu Akbar. Yang belakang sana biar kedengaran gitu loh. Paham ya? Tapi untuk saat ini kan banyak pakai mikrofon ya, sudah pengeras suara sehingga dari depan pun belakang mendengar semuanya. Paham ya? Kecuali kalau lampunya mati. Listriknya mati sehingga apa? Enggak ketahuan gerakannya atau enggak ketahuan, enggak kedengaran suaranya, boleh menyampaikan. Tapi kalau sudah ada pengeras suara sebenarnya cukup. Paham ya? Sebenarnya cukup, tidak perlu ngikutin suara imam lagi. Mafhum insyaallah. Jadi kalaupun seandainya sekarang ada pengeras suara, kok di belakang ngikutin, itu pun kalau kita katakan apa? Kita katakan sebenarnya menyelisih dalil. Paham ya? Nah, kenapa? Karena dalilnya, nah makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini malah ngikutin sami'allahu liman hamidah misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, dalam keadaan apa? Yang di belakang jamaah sudah dengar juga. Tapi kalau di Masjidil Haram wallahu alam menggunakan pengeras suara enggak kira-kira? Menggunakan. Jadi kemungkinan besar belakang dengar kan? Berarti kalau kemungkinan besar belakang dengar, nah menyelisih daripada apa? Ad-dalil. Jadi bukan hujjah perbuatannya ya. Sehingga yang afdal, yang sesuai dengan dalil cukup. Enggak perlu yang belakangnya ngikutin apa? Suara imam lagi. Cukup mereka Rabbana walakal hamd. Itu pun enggak dikeraskan ucapan Rabbana walakal hamd. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi anak ingatkan sekali lagi, perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian yang dilakukan di Masjidil Haram, nah barakallahu fikum, itu bukan semata-mata dikatakan hujjah, dalil. Paham ya? Jadi rujukannya bukan ke arah sana. Salat tarawih berapa rakaat? 23 rakaat. Berarti dalilnya, berarti boleh. Kita katakan kita lihatnya bukan ke sana. Melihatnya dalil yang Rasulullah pakai bagaimana? Yang Rasulullah kerjakan bagaimana? Paham ya? Apakah Rasulullah salat 23 rakaat? Tidak. Beliau salatnya 11 rakaat. Salat tarawih. Paham ya? Sehingga apa? Istihad para sahabat yang beristihad 23 rakaat, barakallahu fikum, ketika berseberangan dengan yang Rasulullah lakukan sallallahu alaihi wasallam, yang beliau lakukan, nah barakallahu fikum, maka apa? Maka kita lebih cenderung untuk mengikuti ajaran dan juga syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi
wasallam. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.